Iya, perkenalkan, nama saya Veronica Tarigan SPD. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021, Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi. Saya mengajar di SD Negeri 165728, Angkatan 22, Kelompok 3. Nama tutor Bapak Dr. Handus Arsya Lubis MM, penyelenggara BPSDM LPP Agro Nusantara. Hari ini saya akan membuat video dengan materi anti korupsi. Penerapan nilai dasar anti korupsi. A. Pengertian korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain, dan ini sangat merugikan negara. Jenis-jenis korupsi ada 7. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Faktor penyebab korupsi. Ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya suatu korupsi. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Contohnya A. Sifat tamak atau rakus adalah seseorang yang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Dan yang B adalah gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan keinginannya yang membuat akhirnya dia memilih untuk melakukan korupsi. Yang C adalah moral yang kurang kuat yang menyebabkan keinginan yang sangat kuat untuk melakukan korupsi tanpa memikirkan akibat yang akan dia dapatkan. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. A. Sistem hukum yang ada di Indonesia yang masih lemah sehingga banyak sekali koruptor yang tidak jera dan tetap melakukan korupsi yang merugikan negara. Yang B. Politik. Politik adalah faktor yang sangat dekat dengan terjadinya korupsi karena budaya penyalahgunaan wewenang yang berlebih, dalam hal ini terjadinya KKN. Yang C. Lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Tindakan yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya korupsi, terutama bagi saya seorang ASN di lingkungan tempat saya bekerja, adalah datang tepat waktu ke sekolah, bukan hanya waktu saat kita pergi, melainkan juga di saat kita pulang. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap pekerjaan, apapun pekerjaan yang diberikan. Yang ketiga, senantiasa berbuat jujur, karena dengan kita berbuat jujur, itu akan menghindari kita dari niat untuk melakukan korupsi. Yang keempat, merasa malu apabila berbuat tidak benar, seperti mencuri, seperti berbohong, dan juga menyalahkan orang lain. Dan yang terakhir adalah menegur teman saat melakukan kesalahan. Di saat kita melihat teman sejawat kita ataupun siapapun yang kita jumpai melakukan kesalahan, kita harus menegur mereka, menasihati agar mereka bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Ada 9 nilai-nilai dasar anti korupsi yang bisa kita terapkan untuk menghindari kita melakukan korupsi. Yang pertama, jujur dimanapun kita berada. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, sederhana. Yang kedelapan, berani. Dan yang kesembilan, adil. Demikianlah podcast penerapan nilai-nilai dasar anti korupsi di lingkungan sosial kita. Terima kasih.